Siapa sih yang nggak tahu Monumen Nasional atau Monas yang terletak di ibu kota Jakarta? Nah, apa sih sebenarnya maksud dari Monas itu? Ya, Monumen Nasional adalah sebuah monumen yang didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Bukan hanya sebuah ikon dari perjuangan rakyat Indonesia, Monas juga dijadikan sebuah destinasi wisata oleh warga Jakarta maupun dari luar Jakarta. Kamu sudah pernah mengunjunginya atau belum nih? Seperti yang banyak diketahui, Monas ini merupakan ikon dari kota Jakarta. Jadi kalau ke Jakarta, katanya kamu wajib untuk mampir ke Monas. Nah, perlu kamu ketahui rupanya Monas ini menyimpan banyak fakta yang dijamin belum banyak yang mengetahuinya loh. Kira-kira apa saja ya? Kepo kan? Langsung aja yuk kita bahas fakta menariknya satu persatu. Pertama, di balik sejarah dibangunnya Monas. Usut punya usut, ternyata Presiden Soekarno telah merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel loh. Monumen nasional setinggi 132 meter itu mulai dibangun pada Agustus 1959 di area seluas 80 hektar oleh arsitek Sudarsono dan Frederick Silaban. Monumen ini diresmikan pada 17 Agustus 1961 oleh Presiden RI Soekarno dan resmi dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Wah, Monas sudah cocok jadi saingannya Menara Eiffel belum nih? Hehehe. Kedua, tidak semulus yang dibayangkan, pembangunan Monas sempat ditolak. Meskipun dicanangkan langsung oleh Presiden Soekarno, rupanya tidak menjadikan proyek ini mulus dalam proses perencanaan dan pembangunannya. Kala itu, memang banyak pihak yang menganggap membangun Monas adalah pemborosan. Hal itu dikarenakan Indonesia yang belum begitu lama merdeka dan masih dalam pembangunan dalam berbagai sektor. Walaupun demikian, akhirnya Monas dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Ketiga, makna konsep dibangunnya Monas. Rupanya Monas memiliki filosofi yang banyak orang tidak memahaminya loh. Ada yang bisa menebak atau enggak nih kira-kira? Kalau belajar sejarah, pastinya bisa menjawab ya. Oke, Mimin kasih tahu informasi buat kamu yang mungkin belum tahu atau bahkan lupa ya. Jadi, rancangan dari Tugu Monas itu berdasarkan pada konsep Lingga dan Yoni. Tiang Monas yang menjulang tinggi merupakan lambang dari Lingga, bermakna laki-laki dan kesuburan. Sementara pelataran cawan atau landasan bagian bawah adalah Yoni yang melambangkan perempuan elemen feminim. Keempat, sayembara desain Monas. Gak kaleng-kaleng nih, untuk mendapatkan desain bangunan yang wow dan menarik, Presiden melakukan sayembara desain pada masa itu. Sayembara sendiri dilakukan 2 kali dengan setiap sesi memiliki jumlah peserta yang berbeda-beda. Untuk sayembara pertama sendiri diikuti sebanyak 51 peserta, sedangkan yang kedua diikuti oleh 136 peserta. Dari sekian banyak peserta, rancangan terpilih adalah milik Frederick Silaban. Alasan rancangan milik Frederick Silaban dipilih karena sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Sayembara kedua yang dilakukan rupanya tidak ditemukan kriteria desain yang sesuai, sehingga Insinyur Soekarno meminta Frederick Silaban untuk membuat konsep baru. Frederick juga mengajak arsitek lain bernama R.M. Sudarsono sebagai partner kerjanya. Kelima, sumber emas di puncak Monas. Sudah tahu belum nih kalau di Monas ada emasnya loh? Di mana ya letaknya? Nah, kamu bisa menemukan emas pada obor di puncak Monas. Pada obor Monas, awalnya sebanyak 28 kg dari 38 kg yang merupakan sumbangan dari Teku Markam, seorang pengusaha Aceh yang pernah menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Emas tersebut berasal dari tambang emas yang berada di Desa Lebong Tandai. Namun, kini emas pada puncak Monas telah ditambahkan menjadi 50 kg. Alasan ditambahnya emas tersebut dikarenakan pada tahun 1995 saat Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan, yaitu 50 tahun, lapisan emasnya ditambah lagi hingga seberat 50 kg.
Keenam, sempat ganti nama beberapa kali. Sebelum kini dikenal dengan nama Monas, monumen ini sempat bergonta-ganti nama beberapa kali. Pergantian namanya juga bukan hanya sekali dua kali, namun diketahui hingga 5 kali sebelum dinyatakan fix gitu. Nah, deretan namanya pun mulai dari Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan Taman Monas. Ketujuh, di dalamnya dilengkapi dengan museum dan ruang kemerdekaan. Buat yang pernah ke Monas pasti tahu dengan adanya museum ini dong. Museum di Monas tersebut bernama Museum Sejarah. Museum tersebut terletak 3 meter di bawah permukaan halaman Tugu Monumen Nasional dengan ukuran luas 80 x 80 meter persegi. Bukan hanya museum, di dalam Monas juga terdapat ruang kemerdekaan. Ruang kemerdekaan berbentuk amfiteater yang terletak di dalam cawan Tugu Monumen Nasional. Di dalamnya terdapat 4 atribut kemerdekaan Republik Indonesia, peta Kepulauan Negara Republik Indonesia, bendera Sang Saka Merah Putih, lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, dan pintu gapura yang berisi naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, keren banget kan? Yuk absen nih siapa aja yang sudah pernah berkunjung ke Monas? Atau ada yang belum pernah ke Monas nih? Nanti Mimin ajakin jalan-jalan ya, tenang-tenang. Tapi mau virtual apa beneran nih jalan-jalannya? Nah, kalau kata Bapak Proklamator tuh, jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa buat like, comment, and share ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di informasi unik dan penting lainnya.